Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat datang mahasiswa sekalian di pertemuan keempat dari mata kuliah AI. Ah, Tiga pertemuan pertama kita sudah membangun fondasi yang lengkap, meliputi menganalisis proses bisnis, merumuskan state dan action dalam notasi strips, hingga mendefinisikan kriteria dan constraint secara formal. Namun sejauh ini, semua itu masih berada di level konseptual atau masih di atas kertas. Nah, pada pertemuan keempat ini adalah titik di mana kita mulai turun ke level implementasi, yang mana pertanyaan hari ini bukan lagi apa itu state, tapi bagaimana kita menyimpan state di dalam kode. Jadi topiknya adalah representasi state dan struktur data, yaitu merancang struktur data untuk eksplorasi ruang keadaan atau state space. Jadi mari kita mulai. Ini capaian pembelajaran sub CPMK untuk pertemuan 4. Yang pertama, representasi state. Mahasiswa mampu merancang struktur data yang merepresentasikan keadaan sistem secara lengkap dan efisien untuk keperluan eksplorasi. Yang kedua, representasi operator. Mahasiswa mampu merepresentasikan action atau transisi sehingga dapat diterapkan secara algoritmik pada setiap state. Yang ketiga, pemilihan struktur data. Mahasiswa mampu memilih struktur data yang tepat, apakah itu array, dictionary, graph, atau tree, berdasarkan karakteristik masalah dan algoritma yang akan digunakan. Di sini perhatikan bahwa bobot dari pertemuan keempat ini adalah 6%. Ya, ini mencerminkan tingkat kepentingan pertemuan ini. Kemampuan merancang representative state adalah keterampilan fondasi yang akan terus digunakan dari pertemuan 5 sampai dengan pertemuan ke-10. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan representasi state? Representasi state adalah cara sistem menyandikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan situasi saat ini dan menentukan aksi selanjutnya. Sekarang perhatikan kata kuncinya adalah menyandikan, bukan sekedar menyimpan. Representasi yang baik itu memungkinkan algoritma untuk membaca, membandingkan, dan memanipulasi state secara efisien. Kita lihat contohnya. Contoh pertama pada sistem antrian. State-nya adalah antrian, ada 3 orang, A, B, C. Kemudian ada state atau bagian dari state adalah sedang dilayani siapa. Di sini orang ke A, orang A. Kemudian waktu tunggunya adalah orang B sama dengan 5 menit misalnya. Dan orang C 12 menit waktu tunggunya. Jadi state ini menyimpan 3 hal, siapa yang sedang dalam antrian, siapa yang sedang dilayani, dan berapa lama masing-masing sudah menunggu. Jadi cukup untuk menentukan aksi berikutnya, siapa yang akan dilayani pada antrian selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah sistem rekomendasi. State-nya adalah user ID 42, keranjangnya produk 1, produk 3, riwayat pembelian misalnya. Ini produk 2 dan produk 5. Dan kategori aktifnya adalah elektronik. Nah, state ini menyimpan identitas user, isi keranjang saat ini, riwayat pembelian, dan kategori yang sedang aktif. Semua informasi yang dibutuhkan untuk merekomendasikan produk selanjutnya. Nah, sekarang ada 3 syarat representasi yang baik. Yang pertama adalah lengkap, yaitu semua informasi yang dibutuhkan harus ada. Tidak boleh ada keputusan yang tidak bisa dibuat hanya dengan state ini. Yang kedua adalah unik. 2 state yang berbeda tidak boleh memiliki representasi yang sama. Kalau 2 state tampak identik
Algoritma tidak bisa membedakan keduanya. Yang ketiga, efisien. Tidak menyimpan informasi yang redundan atau tidak pernah digunakan. Redundant itu artinya informasi sampah, informasi yang layak untuk dibuang. Nah, lihat catatan di bawah itu ya. eh State itu, ini pentingnya, state itu harus bisa dihash atau dibandingkan agar duplikat dapat terdeteksi saat eksplorasi. Ini relevan untuk algoritma seperti BFS yang perlu memeriksa apakah satu state itu sudah pernah dikunjungi. Nah, sekarang setelah state, setelah state, sekarang kita akan lihat bagaimana operator atau action itu direpresentasikan secara formal dalam sebuah kode. Di sini adalah eh, kita bisa lihat ya, ada tiga jenis, tiga kolom, dan di sini ada anatominya, anatomi. Anatomi itu bagian-bagiannya. Ada empat komponen dari anatomi sebuah operator. Yang pertama adalah nama operator, nama operatornya, kemudian prasyaratnya apa, efeknya apa, dan biayanya apa. Jadi ada empat isi dari operator itu. Pertama nama, kedua prasyarat, ketiga efek, keempat biaya. Jadi ini akan menghasilkan state baru jika dan hanya jika prasyaratnya terpenuhi. Sekarang mari kita lihat tiga cara merepresentasikan operator yang sama, yaitu operator tambah produk. Jadi ada operator namanya tambah produk. Di sini ada tiga representasi yang berbeda dari sebuah operator dengan nama tambah produk. Yang pertama, format pertama adalah pseudocode dalam bentuk pseudocode. Ini ada di sini ada nama kita definisikan ya def. Nama actionnya adalah tambah produk. Kemudian prasyaratnya adalah eh, produk itu tidak ada di dalam keranjang, jelas ya. Jadi produknya masih keranjangnya masih kosong. Kemudian prasyaratnya itu beroperator dan ya. Jadi keranjang kosong dan stok lebih besar dari nol. Efeknya, efeknya adalah kita akan menambah produk ke keranjang. Jadi keranjang append, append itu menambahkan. Kemudian di sini biaya atau cost dari operator ini adalah satu. Ini ada untuk kolom pertama pseudocode ini itu cara yang paling mudah untuk dibaca manusia, cocok untuk dokumentasi dan komunikasi. Yang kolom kedua yaitu dictionary representation. Ini ingat ya, namanya juga tetap nama operatornya adalah tambah produk tetap sama. Ada empat ya, empat apa namanya tadi? Empat anatomi, nama, prasyarat atau precondition, ketiga itu efek, keempat biaya. Di sini precondition atau syaratnya menggunakan lambda, kemudian efeknya juga menggunakan lambda. Di sini dijelaskan bahwa keranjang itu ditambahkan produk, dimasukkan satu produk. Biayanya sama satu. Nah, ini adalah cara untuk yang kedua nih ya, dictionary representation. Ini adalah cara yang lebih dekat ke implementasi bahasa pemrograman Python. Dia menggunakan lambda function untuk prasyarat dan efek. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kolom ketiga, precondition dan effect. Sini preconditionnya adalah produk belum dikeranjang dan stok lebih besar dari nol. Efeknya apa? Efeknya adalah state baru, keranjang tambah sama dengan produk. Artinya keranjang itu ditambah satu buah item produk. Kemudian di sini dijelaskan lagi stok sama stok sama dengan nol atau belum check out. Nah, format yang ketiga ini cocok untuk analisis dan verifikasi. Mirip dengan notasi strips yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tetapi dalam bentuk kode.
Jadi di sini ada catatannya. Perhatikan yang paling bawah. Operator harus deterministik. Satu input state ditambah satu action harus selalu menghasilkan tepat satu output state. Ini adalah syarat fundamental dari AI simbolik yang membedakannya dari pendekatan probabilistik. Selanjutnya kita masuk ke pilihan struktur data untuk state space. Nah, sekarang struktur data mana yang paling tepat untuk merepresentasikan state space? Jawabannya tidak ada jawaban mutlak satu saja. Enggak. Ini pilihan tergantung pada karakteristik masalahnya. Mari kita lihat 4 pilihan utama. Yang pertama adalah array. Array digunakan ketika state berurutan atau posisinya tetap. Contohnya papan puzzle dengan 8 kotak, 8 tile. Kemudian posisi robot di grid. Jadi ada semacam robot yang mengikuti jalur-jalur peta jalan. Keunggulannya akses dari Big O itu satu, jadi murah biaya komutasi dan mudah di hash. Kelemahannya ukuran harus tetap dan kurang fleksibel. Kemudian yang kedua, dictionary atau map. Ini digunakan ketika state memiliki banyak atribut bernama. Contoh yaitu status pesanan, profil user, data inventory. Keunggulannya fleksibel, atribut mudah diakses dengan nama kunci. Kelemahannya hashing lebih lambat dan urutan tidak selalu terjamin. Yang ketiga, graph atau adjacency. Ini digunakan ketika state adalah node dan transisi adalah edge antar node. Contohnya peta kota, jaringan distribusi, workflow approval. Keunggulannya paling natural untuk pencarian jalur. Kelemahannya memori yang digunakan besar untuk graph yang padat. Kemudian yang keempat, tree ini digunakan saat state space berbentuk hierarki atau pohon keputusan. Contohnya, pohon keputusan, struktur menu aplikasi, hierarki kategori, produk. Keunggulannya, traversal traversal mudah dan representasi logis untuk struktur hierarkis. Kelemahannya, tidak efisien untuk state yang memiliki banyak path masuk. Jadi 4 komponen pilihan ini, 4 pilihan dari struktur data itu bukan saling eksklusif berdiri sendiri. Dalam satu sistem kompleks, kalian itu bisa menggunakan dictionary untuk merepresentasikan satu state. Tetapi graph untuk merepresentasikan hubungan antar set dalam eh, tapi graph untuk merepresentasikan hubungan antar state dalam state space. Jadi kalian bisa menggunakan dictionary untuk merepresentasikan satu state. Jadi ingat ya, keempat ini bukan berdiri sendiri. Selanjutnya, kita gabungkan semua konsep dalam satu desain yang lengkap. Dari formulasi saat pertemuan kedua kemarin ke representasi pseudocode yang siap diimplementasikan. Di sini masalahnya adalah sistem rekomendasi produk toko online berbasis aturan. Goal atau tujuannya adalah daftar produk yang relevan terkirim ke user. Nah, di sini blok yang di kiri ini style dictionary, representasi yang menggunakan dictionary. Di sini atributnya pertama adalah user ID, yaitu identifikasi user yang sedang berinteraksi. Kemudian keranjang, yaitu daftar produk yang sudah masuk ke dalam keranjang saat ini, yaitu produk satu dan produk 3. Kemudian rekomendasinya di sini awalnya masih kosong. Rekomendasi itu adalah daftar rekomendasi yang sudah dihasilkan. Kemudian kategori aktif, konteks kategori yang sedang ditelusuri user. Kemudian ada riwayat beli, yaitu produk yang pernah dibeli. Ini digunakan untuk personalisasi rekomendasi. Kemudian langkah, ini penghitung berapa aksi yang sudah dilakukan. Ini berguna untuk constraint path cost. Kemudian yang kanan. Ini menggunakan representasi operator atau pseudocode. Prasyarat
dua. Yang pertama, produk belum ada di keranjang dan produk relevan dengan konteks user saat ini. Ini dicek menggunakan fungsi relevan. Dan efeknya adalah produk ditambahkan ke daftar rekomendasi dan biayanya seragam satu per aksi. Nah, jadi alasan pemilihan dictionary sebagai eh, sebagai struktur data itu karena state memiliki banyak atribut bernama dan kita perlu akses cepat per atribut. Misalnya state keranjang atau state kategori aktif. Di sini array kurang cocok karena atributnya tidak berurutan secara natural. Nah, kemudian di sini adalah kriteria pemilihan struktur data. Agar pemilihan struktur data tidak hanya berdasarkan insting semata, kita perlu menggunakan 5 pertanyaan panduan ini secara sistematis. Yang pertama, berapa besar ruang state? Jika kecil dan tetap, gunakan array atau tuple. Ini sederhana dan lebih cepat. Jika besar dan dinamis, gunakan dictionary atau graph. Ini lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, apakah state perlu dibandingkan? Jika ya, representasi harus bisa di-hash atau di-sort. Dictionary dengan value yang bisa di-hash atau tuple biasanya lebih mudah untuk ini. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, seberapa sering state diakses? Jika akses acak sering terjadi, misalnya berapa stok produk ketiga atau berapa stok produk tipe 5 atau produk A, produk B, pokoknya ada produk khusus yang dicari. Ini dictionary lebih tepat dengan akses big O per kunci. Jika akses berurutan, misalnya iterasi semua posisi di sebuah grid, maka array lebih efisien. Kemudian yang pertanyaan keempat, apakah ada relasi antar state? Jika state memiliki hubungan neighbor atau tetangga atau transisi yang kompleks, maka graf adalah representasi yang paling alami, natural. Tidak perlu menghitung transisi dari awal step state. Edge sudah tersimpan. Kemudian yang kelima, apa algoritma yang digunakan? Ini sering menjadi faktor penentu. Metode algoritma BFS atau DFS itu membutuhkan antrian atau queue stack untuk frontier. Kemudian untuk metode A star itu membutuhkan priority queue. Biasanya diimplementasikan dengan heap. Jadi pastikan struktur data kalian itu kompatibel dengan kebutuhan struktur data algoritma. Jadi 5 pertanyaan ini adalah checklist yang harus kalian jawab di tugas praktik nanti. Bukan cukup hanya memilih dictionary atau array. Jadi kalian harus bisa menjustifikasi pilihan itu dengan menjawab ke 5 pertanyaan ini. Nah, ini adalah tugas praktikum pertemuan keempat. Ini adalah eh, melanjutkan skenario yang sudah kalian bangun di pertemuan 1, 2, 3. Yaitu contohnya di sini sistem rekomendasi produk. Jadi setelah menetapkan kriteria dan constraint di pertemuan ketiga, sekarang saatnya merancang representasi state dan operatornya secara formal dalam pseudocode. Di sini ada 4 tugas. Itu yang pertama merancang representasi state, kemudian merancang minimal 3 operator. Subtugas C yang ketiga yaitu pilih dan justifikasi struktur data. Dan yang keempat, subtugas keempat adalah analisis efisiensi. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat pseudocode dalam bentuk file .txt atau markdown ya. Nanti diunggah ke Adlink. Mengenai kapan mengumpulkan tugas praktik pertemuan yang 4 ini akan saya informasikan melalui grup WhatsApp seperti itu. Nanti yang pasti saya tidak memberikan tugas itu secara beruntun supaya kalian punya jeda waktu untuk istirahat, berpikir dan juga bernafas lah istilahnya.
Jadi ringkasannya ada 4 poin kunci. Yang pertama adalah representasi state itu harus lengkap, unik, dan efisien. Tidak menyimpan informasi redundan dan state itu harus bisa dihash untuk deteksi duplikat. Poin kedua adalah operator didefinisikan dengan 4 komponen, yaitu nama, prasyarat, efek, dan biaya transaksi. Dan juga operator itu harus deterministik. Satu state dan satu action selalu menghasilkan tepat satu state baru. Yang ketiga, ada 4 pilihan struktur data utama, yaitu array untuk posisi tetap, dictionary atribut bernama, graph untuk relasi antar state, dan tree untuk hierarki atau pohon keputusan. Poin keempat, gunakan 5 pertanyaan, 5 pertanyaan panduan untuk memilih struktur data yang tepat sesuai karakteristik masalah dan algoritma yang akan digunakan. Jadi untuk pertemuan berikutnya, yang kelima nanti, eh kita akan membahas heuristik dan fungsi evaluasi untuk pencarian berinformasi. Nah, di sini kita akan memulai masuki domain informed search yang lebih powerful. Jadi demikianlah pertemuan keempat ini. Hari ini kita sudah membuat lompatan penting ya dari konsep state yang abstrak ke representasi konkret dalam bentuk dictionary, pseudocode, dan struktur data yang bisa diimplementasikan. Jadi 3 hal yang harus kalian catat dan ingat pada pertemuan keempat ini adalah state harus lengkap, unik, dan efisien. Operator harus deterministik dengan prasyarat dan efek yang jelas. Dan pilihan struktur data harus dijustifikasi dengan 5 pertanyaan panduan. Kemudian kerjakan tugas nanti setelah diinformasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.